buat yang nggak tahu nih, pemain Persija yang satu ini pernah satu tim sama Sergio Ramos, satu tim sama David Silva, pernah sama, wah pokoknya banyak deh. Dia pernah juara sama timnas Spanyol. Namanya adalah Halo semuanya, balik lagi di Rabona, satu-satunya podcast yang ngomongin soal sepak bola Indonesia. Oke, masih sama gue Andri Daniari aka Mat Bewok dan Raditya Rabone aka Mat Gimbal. Jadi sekarang kita bakal ngebahas tentang yang lagi hot banget nih di sepak bola Indonesia. Nggak perlu berlama-lama, kita bakal ngomongin soal Persija Jakarta pertama-tama ya pada segmen pembuka ini. Sebenarnya kita mau ngomongin pemain-pemain barunya Persija. Ada 2 pemain baru ya Bon ya. Ada 3 sih sebenarnya sama Farudin. Tapi kita lebih ke pemain asingnya aja. Tapi sebelum masuk ke situ, kita mau ngomongin dulu sang juara bertahan yang sedang terpuruk di papan bawah, bahkan di zona degradasi, ya gak? Gue bacain dulu ya statistiknya, boleh Bon? Oke. Dari 10 pertandingan terakhir, cuman 2 kali menang, 2 kali kalah, dan imbangnya 6 kali. Terakhir kalah lawan Badak Lampung 0-1. Badak Lampung papan bawah. Sekarang mereka akhirnya berada di zona degradasi di peringkat 17 dari 18 tim dengan 14. Emang masih banyak pertandingan tabungan sih. Yeah. Cuman kenapa nih sampai juara bertahan seperti ini, Bon? Menurut lu gimana, Bon? Analisa lu, Bon, sejauh ini. Wah, kayak udah berulang-ulang pembahasan gue soal Persija itu. Simic kalau misalkan dilihat lini depan yang kurang efektif, Simic tetap subur gitu. Gue juga bingung sebenarnya kan ngelihat Simic golnya tetap banyak gitu ya kan. Nah, cuman kayaknya permasalahannya ada di lini belakang kayaknya ya. Kemarin ada Stephen Paulenya akhirnya diputus kontrak. Terus ya mungkin kalau misalkan membandingkan dengan kekuatan lini belakang macam Kemayoran musim lalu kayak bener-bener turun drastis ya, Bang. Iya sih. Ya kan? Ryuji ternyata nggak jadi solusi juga gitu. Paule cedera sih sebenarnya, sempat lumayan tapi akhirnya dia cedera dan kontraknya akhirnya diputus gitu. Kalau menurut gue juga salah satunya pelapis back tengahnya juga kurang kali ya, Bon ya. Dulu masih ada Gunawan gitu yang masih bisa ganti-ganti, tapi sekarang ya sekarang opsinya cuma antara Maman, antara terus sama si Ryuji. Ya kan? Ntar Tony Sucipto digeser ke situ. Iya, kadang-kadang iya benar. Kadang-kadang Tony Sucipto. Nah, makanya itu stoknya tuh sangat kurang di situ. Jadi bikin ya pemain, apalagi jadwal padat banget. Nah, pemain udah pada banyak yang tua-tua, jadi semakin bikin permainan nggak efektif lah, nggak solid di belakang. Nah, yang akhirnya imbasnya terhadap penampilan buruk Persija saat ini adalah protes besar-besaran yang dilakukan oleh The Jackmania, ya nggak? Nah, gini nih, ini ada, gue punya gambarnya pas lagi protes. Nah itu tuh tadi tuh bentuk protesnya yang emang ya gimana ya udah nggak bingung lagi. Sekarang harga tiket, kalau kita ngomongin dari The Jackmania-nya ya, harga tiket udah berapa ratus ribu. Paling murah ada yang 75 ribu. Tapi kan ongkos berapa, Bon? Effort untuk nyampe sana, belum jajannya, belum beli anggurnya. Jadi kan banyak gitu loh pengeluaran yang harus dikeluarin. Apakah sebanding dengan penampilan Persija yang sampai sejauh ini menurut lo? Apa pantas nggak sih The Jack untuk protes ini? Kalau misalkan The Jack kecewa ya wajar aja gitu maksudnya. Karena kalau misalkan kita flashback ke era sebelum Gede Widiade pegang, kan beliau siapa ini yang juga megang? Gede Widiade yang pegang. Sebelumnya Pak, siapa yang megang? Ya beliau ini gitu. Beliau ini yang pegang. Pantas nggak The Jack untuk demonstrasi seperti ini sampai kemarin? Iya. FP out udah. Oh ini pas lagi Malang bis ya waktu itu ya kita. Kalau nggak salah mereka pernah menghadang bis kan.
waktu itu gue pernah bilang gitu, kalau misalkan memang mau mengadakan demonstrasi ya silakan diarahkan langsung ke manajemen. Kalau misalkan nggak puas sama pihak manajemen ya diarahkan langsung ke kantor manajemennya aja gitu. Cuman dengan cara yang pas gitu, jangan anarkis gitu menurut gue. Intinya ya The Jack harus tetap ngawal ini terus gitu sampai Persijanya bisa ya mungkin sebagai pemain ke-12 kali ya kan. Ya pemain-pemainnya juga ngerasa wah kayaknya kita diawasi nih sama. Soal isu ngosongin stadion kan udah mulai muncul Ya, nih. ya. Bagaimana menurut lo? It's all good menurut gue. Lazio di Serie A pernah kayak gitu. Terus ada San Pauli juga pernah begitu. Tahun berapanya gue lupa, ada di Bundesliga 2 kalau nggak salah. San Pauli juga pernah ngosongin stadion gitu karena ada ya bentuk ketidakpuasan supporter terhadap manajemen klub kesayangannya gitu. Sah-sah aja kan? Sah-sah aja. Nah, Intinya tidak anarkis gitu. Intinya dengan cara yang benar gitu. Dan menyadarkan manajemen kalau ini harus ada yang dirubah gitu. Harus ada yang berubah gitu. betul. Bukan yang ngompor-ngomporin karena supporter itu adalah tulang punggung dari klub itu sendiri. Kalau merekanya sampai nggak dipuaskan dan merekanya bisa kabur, bukan tidak mungkin klubnya bakal rugi, nggak punya duit. Masuk dari mana? Sponsor doang. Sponsor juga bakal kabur kalau nggak ada fansnya. Jadi pihak klub coba didengarlah tuh teman-teman yang sedang protes-protes itu. Nah, pasti ekspektasi, kita ngomongin ekspektasi di Jackmania berarti bertumpu pada 2 orang pemain baru asing yang baru datang ke Persija, menurut lo enggak? Pemain pertama, nama lengkapnya itu dari Brazil, Alexandre Ruiz Reame. Oke, dia nama panggilannya Zandau. Dia pemain back tengah posisinya. Umurnya 31 tahun, tingginya 193 cm. Dia kakinya lebih baik di kanan. Nah, terus secara statistik sebenarnya nih dia cukup oke sih kalau menurut gue. Dari karirnya banyak pengalaman di Eropanya dia. Penampilan terbanyaknya di Liga Rusia bersama Kuban Krasnodar. Selain pernah membela Kuban tuh dia juga pernah tampil membela Sporting Lisbon, Anzi apa Bon? Anzi Makackala. Namanya susah banget. Terus Sporting Gijón juga pernah, terus Cercle Brugge di Liga Belgia gitu loh. Dan dia pernah mendapatkan pengalaman main di Liga Eropa sama 2 klub. Sama Sporting Lisbon dia pernah main di Liga Eropa, terus sama Kuban juga pernah main di Liga Eropa. Lawan-lawannya keren-keren men. Dia main ini loh pertandingannya. Lawan Manchester City, lawan Athletic Bilbao. Oh iya. Legia Warsawa. Iya. Valencia, Swansea City sampai Feyenoord dia waktu itu main pas membela 2 klub ini, beda Sporting sama si Kuban ini. Pernah main di Copa Libertadores juga sama Sao Paulo tahun 2010. Pemain usia 31 untuk jadi back sih sebenarnya lagi mateng-matengnya ya, karena pengalamannya bagus. Terus apalagi nih mental untuk bermain di liga tertinggi kayak Europa League dia tuh udah pernah ngerasain. Jadi dia tuh mentalnya masuk ke Liga Indonesia kayak juga pasti PD-nya tinggi gitu loh. Sangat bagus nih untuk nambah percaya dirinya pemain-pemain bertahan Persija yang belakangan ini kan ya kayak percaya diri sih tapi kolaps gitu kan men. Nah, kita lanjut ke pemain kedua nih. Gimana? Kita langsung aja nggak usah lama-lama. Buat yang nggak tahu nih, pemain Persija yang satu ini pernah satu tim sama Sergio Ramos, pernah satu tim sama satu tim sama David Silva, pernah sama pokoknya banyak deh. Dia pernah juara sama timnas Spanyol. Namanya adalah Johan Thomas Campasol. Dipanggilnya Johan Thomas, biasa dipanggil Johan Thomas. Usianya 34 tahun. Tinggi badannya cuma 167. Lumayan kecil ini. Posisinya gelandang dan kaki dominannya tuh kaki kiri. Penampilan terbanyaknya itu di Liga Siprus. Bersama AEK Larnaca. Nah, itu tim yang paling banyak dibelanya. Dan dia pernah main di Espanyol B, Villarreal B, terus Celta Vigo, AEK yang tadi di Liga Siprus. Terus terakhir dia main di Liga Yunani bersama Lamia. Performance-nya musim lalu sama Lamia 14 penampilan dan 2 gol di Liga. Terus 5 penampilan dan 1 gol di Piala Domestik. Hebatnya dia pernah juara Piala Siprus. Jadi ya oke lah. Tapi
gue agak sedikit protes juga nih sama Pak Ferry Paulus nih, Pak FP. Jadi gini, saya baca quotes-nya ya, biar saya tidak salah nih. Pemain, nih saya quotes langsung, quote-nya Pak Ferry Paulus, bukan Bung Ferry ya, Pak Ferry, CEO-nya Persija. Pemain asing itu langsung kami beri kontrak. Dia pernah bermain di La Liga dan merupakan hasil rekomendasi dari pelatih Julio Banuelos. Pemain asing yang kita ambil berasal dari Spanyol dan Brazil. Dia pernah bermain di La Liga dan sekarang masih aktif bermain di kasta teratas juga. Dia pernah bermain selama 6 musim di La Liga dan masih bermain di Eropa. Saya nggak tahu nih, ini Pak Ferry nih manis-manisin biar The Jack seneng apa-apa, gue juga nggak ngerti. Setelah kami menelusuri ya, emang nih Joan Thomas ini emang jebolan La Liga. Tapi menit bermainnya cuman total 34 menit. Satu pertandingan, satu babak aja enggak gitu loh. Bagaimana dia bisa bertahan 6 musim di La Liga? Oke. Banyakan menit bermainnya di Copa del Rey 165 menit. Terus kalau dia main di catatan La Liga 2, dia bermain 1350 menit. Jadi mendingan Pak FP tuh ngomongnya nggak usah bermain di La Liga, mendingan ngomong di Liga Spanyol. Mungkin kepleset kali ya. Tapi kalau ngomong masalah La Liga dan Liga Spanyol jauh beda divisi gitu. Beda divisi. Memang kualitasnya untuk Liga 2 Spanyol mungkin emang masih tetap oke di Eropa, tapi ini namanya sugar coating, memanis-maniskan sesuatu biar orang kayaknya oke, dia gini. Gitu loh Pak, maksudnya. Ya mendingan fair-fairan aja, berbicara apa adanya, terbuka sama pemain dan supporter, jadi biar ya orang bisa tidak terlalu over expected gitu. Wah, dia La Liga 6 musim. Gila, hebat sekali. Kalau gagal kan jadinya katanya pernah main di La Liga, masa main La Liga begini gitu. Ya, ada kekecewaan yang bisa berlebihan juga. Karena ngebumbuinnya terlalu berlebihan. Nah, itu loh, Bon. Tapi ada positifnya. Tenang, gua cariin juga sisi positifnya kedatangan pemain-pemain ini. Jadi Joan Thomas ini dia setiap tim yang dibela mencatatkan prestasi yang lumayan oke. Bersama Villarreal, dia Villarreal B. Promosi untuk pertama kalinya dalam sejarah ke Divisi 2. Jadi naik ke Segunda Division untuk pertama kalinya bersama Villarreal B. Dia jadi pemain kuncinya tuh. Terus bersama Celta Vigo di musim keduanya dia berhasil promosi ke La Liga setelah untuk 5 tahun pertama. Celta Vigo terpuruk 5 tahun di Segunda Division. Musim keduanya dia main di situ promosi. Catatannya sangat bagus. Tadi belum juga kan juara di Piala Siprus. Padahal klubnya klub papan tengah. Nah, jadi sebenarnya ada harapan untuk dia menggebrak nih ada. Dia ini adalah pemain yang pernah merasakan gelar juara Piala Eropa U19 bersama Spanyol tahun 2004. Nah, berarti emang dia punya bakat-bakat dari kecil. Satu timnya nih ya, catatan satu timnya sama Sergio Ramos, Juan Fran, Borja Valero, Roberto Soldado, David Silva, sama Raul Albiol. Sepertinya emang pemain ini bisa gitu, maksudnya memaksimalkan peran dan kayaknya bisa merubah sesuatu gitu di dalam tim. Nah, harapannya kan pasti begitu gitu. Tapi yang saya tidak suka karena Pak FP pakai sok menutup gitu. Mungkin FP juga mendapatkan informasi yang salah gitu loh ya. Tapi kan dulu. Nah, tapi ya kita dari para fans kayak dan para wartawan melihatnya mendingan lu ngomong yang jujur-jujur aja lah. Ya enggak sih, daripada menutup-nutupi sesuatu yang enggak ini. Ya kan kayak seperti Zandau gitu. Tidak banyak omong, tidak banyak diomongin, tau-taunya bagus gitu track recordnya. Mendingan kita juga enakan seperti itu. Jadi tidak terlalu over expected. Nah, itu loh Pak FP. Oke. Nah, buat kalian semua yang penasaran sama pemain asing siapa aja nih? Obrolin dong, gimana menurut lo keputusan Persija dan bagaimana manajemen Persija di bawah FP saat ini? Tulis di kolom komentar di bawah, oke?